Halo, selamat datang di Virtual Classroom Ayu Vipanawardani. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan terkait topik digital marketing. Namun tidak afdol kalau kita tidak tahu dulu bagaimana sih perjalanan atau evolusi atau timeline hadirnya sales and marketing sebelum digital marketing ini menjadi tren di dunia ini. Oke, yang pertama teman-teman, ini ada 5 waktu ya. Yang pertama kali hadir itu adalah sistem barter, di mana sistem ini terjadi 1000 tahun yang lalu. Kemudian selanjutnya setelah sistem barter terjadi, hadirnya traditional marketplace. Itu terjadi sekitar 500 sampai 1000 tahunan yang lalu. Ya. Kemudian pada abad ke-18 sampai 19, ini sistemnya berubah lagi, yaitu seller marketplace. Nah, kemudian di abad ke-20, itu mulailah muncul yang namanya konvensional mass media marketing. Kemudian dilanjutkan di abad 21 muncul yang namanya fragmented new age marketing, dan akhirnya di saat ini gitu ya, itu kita sudah masuk ke dalam era yang namanya inovatif internet enable business model. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya, itu maksudnya apa sih gitu ya? Mungkin kalau barter system atau sistem barter teman-teman sudah pada tahu dan mungkin sudah pada belajar dulu ya. Dimana kalau barter itu ya pertukaran antar barang dan jasa dengan sesama barang dan jasa. Kalau kita beli TV ya nanti ditukar oleh TV juga. Kalau kita beli baju ditukarnya dengan baju juga atau pokoknya barang, sesama barang begitu ya atau sesama jasa. Itu barter. Nah, kemudian dengan berkembangnya zaman, kemudian kita masuk ke dalam era traditional marketplace gitu. Jadi kalau yang namanya traditional marketplace itu di mana orang-orang atau manusia itu sudah mengenal yang namanya uang. Jadi sistem pertukaran barang dan jasanya itu dengan menggunakan uang begitu. Kemudian berlanjut lagi di era berikutnya namanya seller marketplace. Seller marketplace ini di mana konsep produksi massal itu sudah mulai hadir di kalangan masyarakat. Jadi seperti adanya supply chain, kemudian saluran distribusi itu sudah mulai ada. Nah, itu masuk ke era marketplace. Kemudian setelah itu masuklah era yang namanya konvensional mass media marketing. Nah, ini di mana pemasaran itu sudah mulai kenal yang namanya iklan atau media massa gitu. Jadi hadirnya radio, hadirnya TV, kemudian hadirnya surat kabar itu hadir di era konvensional mass media marketing. Nah, kemudian di abad selanjutnya di abad 21 ya, itu adanya namanya fragmented new age marketing. Nah, ini di mana internet sudah mulai hadir di kehidupan masyarakat. Jadi di sini tuh orang-orang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain atau browsing menggunakan internet dibandingkan mereka meluangkan waktunya atau menghabiskan waktunya melalui televisi, surat kabar, radio. Jadi mereka lebih pilih untuk menghabiskan waktunya di internet gitu. Melalui smartphone mereka, tablet mereka, komputer mereka dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, di fragmented new age marketing ini juga ditandai dengan brand-brand kecil ataupun brand-brand baru itu bisa melakukan promosi langsung kepada target konsumennya dengan menggunakan budget yang rendah. Jadi tidak seperti zaman-zaman sebelumnya di mana kalau marketing itu membutuhkan biaya yang besar karena harus membayar biaya iklan di media massa itu jumlahnya sangat banyak sekali ya, dan itu biasanya hanya bisa digunakan atau bisa dipakai oleh brand-brand yang sudah besar atau terkenal. Tapi di era internet ini brand-brand kecil atau bahkan brand-brand yang baru itu sudah bisa berpromosi langsung kepada targetnya dengan biaya yang kecil gitu. Kemudian selanjutnya di era ini juga menggunakan data ya, sangat menggunakan data untuk segala aktivitasnya yang terkait dengan engagement. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan big data atau data-data untuk supaya lebih dekat, lebih engage dengan konsumennya. Nah, kemudian berikutnya adalah dari sisi komunikasinya, kalau dari fragmented new age marketing ini
komunikasinya itu lebih personal, jadi multidireksional. Jadi artinya adalah customer bisa langsung berhubungan dengan produsen, atau customer to customer, atau produsen to customer. Pokoknya intinya lebih personal. Itu jenis komunikasinya. Tidak ada birokrasi yang terlalu panjang. Kemudian yang terakhir juga karakternya adanya big data, ya seperti tadi data driven yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi benar-benar di saat ini itu para petinggi atau para manajemen puncak itu benar-benar membutuhkan data ya untuk bisa mengambil keputusan. Ini bagaimana untuk strategi berikutnya. Gitu. Nah, itu tadi karakter dari sisi fragmented yang ada di abad 21. Kemudian bagaimana sih terkait era marketing di abad saat ini gitu ya. Saat ini tuh sudah lebih maju lagi atau lebih modern lagi dibandingkan yang sebelumnya. Yaitu hadirnya inovatif internet enable business model. Jadi teman-teman di sini itu yang diperdagangkan itu adalah bisnis modelnya. Jadi bukan lagi bagaimana perusahaan itu fokus kepada tools-tools untuk mempromosikan produknya yang sudah ada atau existing produk. Tapi di sini bagaimana mereka itu lebih inovatif dalam melakukan cara atau model bisnisnya. Ya, jadi contohnya Facebook, Amazon, mereka itu sebenarnya menjual cara atau bisnis modelnya. Bagaimana mereka bisa mendemokan produknya, bagaimana mereka itu bisa memenuhi pemesanan barang dagangannya yang dijual secara online. Jadi tidak perlu ada existing produk, tetapi dengan apa yang mereka promosikan melalui katalognya, melalui websitenya, meskipun konsumen tidak bisa melihat secara langsung, tetapi mereka percaya bahwa produk itu atau jasa itu bisa mereka beli dengan kualitas yang sama-sama bagusnya. Seperti kalau kita datang sendiri ke tokonya. Jadi model seperti ini itu lebih efektif dan efisien, di mana ya budgetnya juga tidak terlalu tinggi, waktu juga lebih hemat gitu ya, dan yang pasti lebih cepat dan sewaktu-waktu kita bisa lakukan. Itu kelebihan dari bisnis model teman-teman. Nah, 5 hal itu merupakan evolusi terjadinya digital marketing sampai saat ini di mana kita sudah bisa memanfaatkan segala macam tools yang ada, segala macam jenis layanan yang ada, dan itu membuat kehidupan kita di dunia ini makin mudah, makin nyaman ya. Dan intinya adalah kita itu bisa menghemat segala sesuatu menjadi lebih ringan, lebih efisien, efektif di segala aspek kehidupan kita. Oke, mungkin itu saja untuk topik hari ini dan semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari penjelasan ini dan kita bisa bertemu lagi di topik-topik selanjutnya. Terima kasih, bye.